Kamu duduk di ruang dokter, tanganmu berkeringat, detak jantungmu tak beraturan. Dokter menatap hasil pemeriksaan dan berkata pelan, "Kondisimu serius? Mungkin tidak akan membaik." Suaranya tenang, tapi kalimat itu menancap dalam benakmu seperti racun yang tak terlihat. Kamu pulang dengan tubuh yang sama, tapi pikiranmu berubah. Dan tanpa kamu sadari, perlahan tubuhmu ikut menyerah. Beberapa minggu kemudian, gejalamu memburuk. Bukan karena penyakitnya berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih halus, lebih licik. Keyakinanmu sendiri tentang kesembuhanmu mulai runtuh. Kamu mulai bertanya, mengapa beberapa orang sembuh dari penyakit parah, bahkan tanpa pengobatan yang jelas? Dan mengapa sebagian orang justru makin sakit setelah mereka tahu apa yang mereka punya? Bagaimana bisa sebuah informasi, sebuah kata, sebuah diagnosis, sebuah label mampu mengubah jalannya tubuh dan realitas? Inilah paradoks yang mengguncang dunia medis dan psikologi modern, bahwa pikiranmu sendiri bisa menciptakan penderitaan, bukan karena kamu lemah secara fisik, tapi karena kamu percaya bahwa kamu lemah. Dan disinilah letak sesuatu yang menakutkan, tapi juga luar biasa. Bahwa tubuh bisa merespons harapan, tapi ia juga bisa runtuh karena ketakutan. Bahwa pengaruh paling merusak kadang bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam pikiranmu sendiri. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah fenomena nyata yang memiliki nama, efek nocebo. Dan yang membuatnya lebih berbahaya dari penyakit itu sendiri adalah kenyataan bahwa kamu mungkin tidak sadar kamu sedang mengalaminya. Maka pertanyaannya bukan lagi, apa yang membuatmu sakit? Tapi, apa yang kamu percaya tentang rasa sakitmu? Apa yang kamu yakini tentang tubuhmu, tentang masa depanmu, tentang kemungkinan untuk sembuh? Efek nocebo mengajarkan kita satu kebenaran yang mengguncang, bahwa pikiran yang tidak disadari bisa menjadi instrumen penyiksaan yang paling halus, yang membunuh bukan dengan pisau, tapi dengan sugesti. Dan sebelum kita bisa menghadapinya, kita harus memahami apa akar tersembunyi dari kekuatan ini. Mengapa pikiranmu bisa menjadi penjara yang kamu bangun sendiri? Efek nocebo tidak dimulai di ruang dokter. Ia dimulai jauh sebelum itu, di ruang bawah sadar kita yang penuh dengan kepercayaan lama, trauma tersembunyi, dan narasi yang diwariskan sejak kecil. Kita tumbuh dalam budaya yang menyamakan otoritas dengan kebenaran. Ketika seorang dokter, atau siapapun yang kita anggap lebih tahu, mengatakan sesuatu tentang tubuh kita, kita tidak hanya mendengarnya, kita menerimanya. Bahkan lebih dari itu, kita mempercayainya dengan segenap jiwa. Dan disinilah mekanisme psikologis yang licik itu bekerja. Otak kita punya kecenderungan untuk meyakini apa yang diprediksi oleh lingkungan otoritatif. Dalam psikologi, ini disebut ekspektasi negatif. Dan ketika ekspektasi ini menjadi dominan, tubuh mulai meresponsnya seolah-olah itu adalah kebenaran. Carl Jung pernah berkata, apa yang tidak disadari akan muncul dalam hidupmu sebagai takdir. Dan dalam konteks efek nocebo, keyakinan bahwa kamu akan sakit bisa menjadi kenyataan biologis yang menakutkan. Tidak karena penyakitnya agresif, tapi karena pikirannya pasrah. Ketika kamu percaya bahwa kamu akan semakin parah, sistem saraf simpatismu, bagian dari otak yang mengatur respons stres, aktif terus-menerus. Kortisol meningkat, peradangan meningkat, imun tubuh melemah. Dan ironisnya, tubuh memastikan bahwa apa yang kamu takuti benar-benar terjadi. Tapi mengapa kita begitu mudah percaya pada kemungkinan buruk dibandingkan kemungkinan baik? Inilah akar filosofis yang lebih dalam. Kita hidup di dunia yang telah melatih kita untuk mengasosiasikan rasa sakit dengan kebenaran. Kalau terasa menyakitkan, pasti itu kenyataan, kata banyak orang. Harapan dianggap ilusi, optimisme dianggap naif. Dan akibatnya kita kehilangan hubungan dengan kekuatan penyembuh dari pikiran kita sendiri. Sebagian besar dari kita dibesarkan dengan narasi seperti, jangan berharap terlalu tinggi, nanti kecewa. Terima saja kenyataan, jangan terlalu percaya diri. Kalau sudah sakit, ya pasrah saja. Narasi ini terdengar bijak, tapi sebenarnya menyuntikkan benih nocebo ke dalam alam bawah sadar. Kita belajar untuk menyerah duluan, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Kita lebih mempercayai prediksi buruk ketimbang kemungkinan keajaiban. Dan ketika kamu berada dalam kondisi kronis, di mana rasa sakit tak kunjung pergi, di mana diagnosa menjadi label identitas, di mana setiap kunjungan medis mengulang kata-kata yang sama, kamu mulai menjadi penyakit itu sendiri.
Bukan lagi seseorang yang mengalami sakit, tapi seseorang yang adalah sakit. Inilah tragedi dari nocebo. Bukan hanya tubuhmu yang tersiksa, tapi identitasmu juga tergantikan. Dan masalah terbesar dari semuanya adalah ini. Kita tidak diajarkan untuk menyadari kekuatan keyakinan kita. Kita diajarkan untuk percaya pada data, grafik, dan prognosis, tanpa pernah bertanya, apakah keyakinanku ikut menciptakan kenyataan itu? Karena jika pikiranmu bisa memprogram tubuh untuk menyerah, maka sebaliknya juga berlaku. Namun sebelum kita sampai ke jalan keluar, kita harus melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika efek nocebo mengambil alih. Dampak terbesar dari efek nocebo bukan hanya gejala fisik yang memburuk, tapi bagaimana ia membentuk realitas internalmu secara diam-diam, perlahan, dan sangat dalam. Bayangkan ini. Setiap kali kamu percaya bahwa ini akan semakin parah, kamu tidak sekadar menciptakan stres sesaat. Kamu menciptakan lingkungan biologis dalam tubuhmu yang sesuai dengan ketakutan itu. Sel, sistem imun, hormon, bahkan jaringan saraf, semuanya merespons keyakinan seperti mereka merespons infeksi. Tubuh tidak tahu perbedaan antara ancaman nyata dan ancaman yang dibayangkan. Ketika kamu merasa takut, kecewa, atau yakin bahwa ini tak akan sembuh, sistem saraf simpatik menyala. Detak jantung meningkat, sistem pencernaan melambat. Otakmu lebih fokus pada ancaman daripada penyembuhan. Dan yang lebih tragis, efek nocebo tak hanya menciptakan sensasi, ia menciptakan pola. Kamu mulai menarik napas lebih dangkal. Tidurmu terganggu. Kamu semakin menghindari aktivitas. Kamu mulai percaya bahwa aku adalah orang yang sakit. Dan begitu identitasmu menyatu dengan penyakit, tubuh akan mematuhinya seperti perintah. Efek ini bahkan divalidasi secara ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pasien diberitahu bahwa pengobatan mereka memiliki efek samping tertentu, meski efek itu tidak nyata, mereka tetap mengalaminya. Tubuh mereka benar-benar menciptakan mual, pusing, bahkan gangguan jantung, hanya karena informasi itu ditanamkan lebih dulu. Inilah kejahatan halus dari kata-kata. Satu kalimat bisa menjadi mantra negatif. Satu label bisa menjadi kutukan yang memperpanjang penderitaan. Dan sistem medis modern sering tidak sadar bahwa mereka sendiri yang menyalakan efek ini. Karena mereka terlatih untuk menjelaskan risiko, bukan kemungkinan. Untuk memberi diagnosis, bukan harapan. Untuk memberi prediksi, bukan ruang bagi keajaiban yang datang dari dalam. Tapi efek nocebo tidak hanya datang dari dokter. Ia datang dari teman yang berkata, "Aku tahu orang yang punya penyakit itu, dan hidupnya habis." Ia datang dari artikel internet yang menyatakan, ini tidak bisa disembuhkan. Ia datang dari dirimu sendiri. Ketika kamu berkata, mungkin aku memang tidak bisa sembuh. Dan semua itu menciptakan satu realitas kolektif. Dunia tempat tubuh dianggap sebagai mesin yang rusak, bukan organisme yang penuh kebijaksanaan. Dunia di mana kamu dipisahkan dari tubuhmu sendiri, seolah kamu adalah korban, bukan bagian dari proses penyembuhan. Akibatnya, kamu menjadi terasing dari insting dasar tubuhmu. Kamu berhenti mendengarkannya, kamu takut padanya. Kamu melihat gejala sebagai ancaman, bukan pesan. Dan di titik itu, kamu berhenti bertanya, apa yang bisa aku ubah? Lalu kamu mulai menyerah. Efek nocebo telah berhasil. Bukan hanya membuatmu sakit, tapi membuatmu percaya bahwa kamu tidak bisa berubah. Namun inilah titik baliknya. Jika pikiran bisa menciptakan penderitaan, bukankah itu berarti pikiran juga bisa menciptakan kebebasan? Bayangkan kamu duduk di ruang sunyi. Di sekelilingmu, suara-suara lama terus berputar. Kamu sakit. Kamu tak akan bisa pulih. Kamu harus bergantung pada ini seumur hidup. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak langsung percaya. Kamu tidak melawan. Tapi kamu juga tidak menyerah. Kamu hanya diam. Lalu bertanya perlahan, bagaimana jika tidak semua itu benar? Itulah awal dari pemberontakan sejati. Bukan pemberontakan dengan suara keras, tapi dengan kesadaran dalam. Kesadaran bahwa kamu punya kekuatan untuk tidak menerima semua yang diberikan padamu. Meski itu datang dalam jas putih, dari sistem medis atau dari ketakutan kolektif. Carl Jung pernah berkata, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." Dan itu berlaku juga untuk tubuh. Sampai kamu sadar bahwa pikiranmu telah memprogram tubuhmu untuk percaya pada penderitaan, kamu akan terus hidup dalam efek nocebo dan menyebutnya takdir kesehatan.
Lalu bagaimana kamu memutus rantai ini? Dengan menciptakan kontrak baru, bukan dengan dunia, tapi dengan dirimu sendiri. Sebuah kontrak untuk mempercayai tubuhmu lagi, untuk berbicara padanya bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang terluka. Revolusi ini dimulai dari cara kamu berbahasa. Daripada berkata, aku kronis, kamu mulai berkata, tubuhku sedang berproses. Daripada fokus pada apa yang salah, kamu bertanya, apa yang ingin tubuhku tunjukkan? Dan kamu mulai menyadari, kesembuhan tidak selalu berarti bebas gejala. Kadang, kesembuhan berarti kamu kembali menjadi pemilik atas hidupmu. Bukan sebagai korban diagnosis, tapi sebagai arsitek kesadaranmu sendiri. Dalam sejarah, banyak tokoh yang melawan penyakit bukan dengan obat, tapi dengan kesadaran baru. Viktor Frankl bertahan di kamp konsentrasi bukan karena tubuhnya kuat, tapi karena pikirannya tidak menyerah. Joe Dispenza sembuh dari cedera tulang belakang hanya dengan memvisualisasi kesembuhan setiap hari. Louis Hay mengajarkan bahwa setiap penyakit adalah cermin dari luka emosional yang bisa disembuhkan dengan cinta dan afirmasi. Mereka semua membuktikan satu hal, bahwa kesembuhan sejati bukan soal menghilangkan penyakit, tapi mengintegrasikan makna di baliknya. Bahwa tubuh bukan hanya benda biologis, tapi bahasa dari jiwa yang sedang mencari keseimbangan. Dan kamu bisa melakukannya juga. Bukan karena kamu harus jadi luar biasa, tapi karena kamu cukup hadir, cukup sadar, cukup berani untuk tidak hidup dalam autopilot nocebo. Kamu mulai memilih ulang makanan, tapi juga memilih ulang pikiran. Kamu mulai memperkuat sistem imun, tapi juga memperkuat sistem kepercayaanmu. Kamu mulai membaca tubuhmu bukan sebagai laporan medis, tapi sebagai pesan spiritual. Dan pada akhirnya kamu tidak melawan penyakit. Kamu melampauinya dengan menjadi versi dirimu yang tidak lagi membutuhkannya untuk sadar. Suatu pagi, kamu membuka mata dan tidak lagi merasa seperti bagian dari cerita lama. Rasa sakit masih ada, tubuhmu belum sepenuhnya sembuh. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kesadaranmu tidak lagi menempel pada rasa takut. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi kamu mulai bertanya, apa yang ingin dilahirkan dariku melalui semua ini? Inilah kebenaran terdalam yang selama ini tersembunyi di balik efek nocebo. Bahwa penyakit bukanlah hukuman, ia adalah inisiasi. Inisiasi menuju versi dirimu yang lebih sadar, lebih jujur. Efek nocebo, dengan segala ketakutan, diagnosis, dan kata-kata yang meresap dalam jiwa, bukanlah akhir. Ia adalah cermin. Cermin yang menampilkan keyakinan batin yang selama ini tak pernah kamu pertanyakan. Dan begitu kamu berani menatap cermin itu tanpa lari, tanpa mengutuk, tanpa menolak, waktu seolah berhenti. Karena kamu tidak lagi hidup di masa depan yang penuh kekhawatiran. Kamu tidak lagi terperangkap dalam masa lalu yang menyakitkan. Kamu hadir utuh, sadar, dan terbuka. Dan di titik itu, kamu mengerti, penyakit bukan datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membangunkanmu. Bukan membangunkan tubuh, tapi jiwa. Sebab tubuh bisa sembuh, dan kamu tetap menderita. Tapi jika jiwamu bangun, bahkan di tengah rasa sakit, kamu bisa merasa bebas. Inilah paradoks yang membebaskan. Kamu tidak perlu menyembuhkan dirimu untuk merasa utuh. Justru saat kamu berhenti menuntut kesembuhan sebagai syarat kebahagiaan, kesehatan sejati mulai menyusup pelan-pelan. Ia datang sebagai kelegaan di dada, sebagai keheningan yang manis di tengah malam, sebagai pelukan yang kamu berikan untuk tubuhmu sendiri tanpa syarat. Dan kamu mulai sadar, kata-kata bisa membunuh, tapi kata-kata juga bisa membangkitkan. Pikiranmu dulu menjadi penjara, sekarang ia bisa menjadi jembatan. Jembatan menuju makna, menuju cinta, menuju hidup yang tidak hanya bebas dari penyakit, tapi juga penuh dengan kehadiran. Kamu tak perlu menunggu validasi medis untuk merasa pulih, karena kamu telah membuktikan bahwa kesadaran bisa melampaui biologi. Jadi saat dunia berkata, ini akan sulit, ini akan lama, ini akan melelahkan, kamu tersenyum dan menjawab, mungkin, tapi aku tidak berjalan dengan tubuh saja. Aku berjalan dengan jiwa yang telah terbangun. Dan disinilah ceritamu benar-benar dimulai. Bukan sebagai pasien, bukan sebagai korban, tapi sebagai makhluk sadar yang tahu bahwa hidup bukan soal menghindari rasa sakit, melainkan tentang melampauinya dengan makna. Karena kini kamu tahu, efek nocebo tidak pernah berasal dari tubuhmu. Ia berasal dari kepercayaanmu. Dan begitu kamu memilih untuk percaya pada kebangkitan, segala sesuatu di dalam dan di luar dirimu mulai berubah.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.